Tanah kapling ini seperti hutan. Semak belukarnya sudah sangat rimbun. Sudah tidak ada akses jalan lagi di dalam tanah ini. Sepertinya sudah lama tidak dijamah oleh manusia. Saya butuh waktu 4 hari untuk membersihkannya. Saya akan buat tanah ini terlihat lagi wajahnya. Karena itu adalah pekerjaan saya. Ya, saya Bapak Cuket Fast, spesialis jasa potong rumput dan semak belukar. Ingin tahu bagaimana keseruan 4 hari membersihkan lahan ini? Inilah kisah saya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bapak Cuket Fast. Hari ini saya berada di daerah Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Beginilah penampakan awal tanah ini. Ukurannya 600 meter persegi. Tanah ini sekelilingnya sudah ditembok, tetapi dikarenakan rumput dan semak belukar yang sudah sangat rimbun, jadi temboknya nggak kelihatan. Kepada pihak customer, saya meminta waktu 4 hari untuk merapikannya. Dan untuk pekerjaan kali ini, alat-alat yang saya gunakan yaitu mesin potong rumput produk dari Tasco berbasis 2 tak seri 328E. Alat yang kedua adalah blower produk dari Tasco berbasis 2 tak seri EB500. Saya selalu menggunakan pisau andalan saya produk dari Tasco ukuran 41 cm. Untuk menaklukkan anak-anak pohon, saya menggunakan chainsaw mini elektrik dari Bosch seri GKE 18 volt 20. Dan alat terakhir yaitu gunting dahan elektrik dari Bosch. Motor dari gunting ini akan bekerja secara otomatis bila menemukan dahan yang keras. Ini adalah hari pertama. Sebelum saya memulai pekerjaan, biasanya saya menganalisa terlebih dahulu semak belukar yang akan saya bersihkan. Jangan lupa berdoa supaya kita diberikan kelancaran dalam bekerja. Perlengkapan safety sudah saya kenakan, mesin sudah saya cek, waktunya saya kerja. Saya awali membersihkan bagian depan, yaitu pinggir jalan. Setelah rumput dan semak belukar di pinggir jalan sudah saya ratakan, saya mulai meratakan rumput dan semak belukar di bagian utama dari lahan ini. Waduh, sumpah, bagian depan dari lahan ini lebat sekali. Tinggi semak belukarnya melebihi tubuh saya. Selain itu, ada banyak pohon bambu dari luar tanah ini tumbuh melengkung masuk ke dalam. Coba Anda perhatikan sampai jadi seperti terowongan. Mengerjakan lahan seperti ini bukan untuk pemula ya. Bila Anda pemula dan sedang membersihkan lahan seperti ini, saran saya jangan sendirian, karena resikonya akan sangat tinggi. Tetapi bila Anda sudah profesional, Anda pasti sudah mengerti selahnya. Alhamdulillah, rumput dan semak belukar hampir setengah dari lahan ini sudah saya ratakan. Waktu sudah sore dan jam kerja saya di hari pertama sudah selesai. Kita lanjut hari kedua. Beginilah penampakan lahan yang akan saya lanjutkan pembersihannya di hari kedua ini. Rumput dan semak belukarnya tidak selebat di hari pertama, tetapi banyak sekali anak-anak pohon yang nanti akan saya ratakan semuanya. Banyak yang nanya kenapa nggak pakai pisau bulat aja Pak. Untuk pemilihan pisau itu menyesuaikan selera masing-masing operator mesin potong rumput. Untuk saya pribadi, saya lebih nyaman menggunakan pisau lempengan besi ukuran 41 cm. Tapi menggunakan pisau seperti itu apa nggak takut patah Pak? Jawaban saya tidak, karena insya Allah saya tahu cara menggunakannya dengan baik dan benar. Jelas semua itu ada ilmunya, bukan asal pakai saja. Bila Anda perhatikan di video saat ini, ada bapak-bapak yang membantu saya untuk memotong anak-anak pohon. Beliau adalah pemilik lahan ini. Beliau adalah pensiunan dokter. Beliau bilang ingin merasakan sedikit dari pekerjaan saya. Anda tahu komentarnya? Beliau bilang ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Saat ini saya masih fokus memotong rumput dan semak belukar, tetapi tiba-tiba mendung datang dan akhirnya hujan. Alhamdulillah, hujan turun tidak lama sehingga saya bisa melanjutkan pekerjaan. Anda lihat percikan airnya? Percikan seperti itu juga membahayakan tukang potong rumput, dikarenakan sudah bisa dipastikan kacamata pasti berembun. Bila saya dalam kondisi seperti ini, cara memegang stik potong rumput agak saya majukan, biar posisi pisau yang berputar menjauh dari kaki, karena semuanya basah dan sangat beresiko, dikarenakan licin. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai di ujung belakang dari tanah ini dan waktu menunjukkan jam 4 sore. Waktunya saya pulang.
kita lanjut hari ketiga. Di hari ketiga, pekerjaan saya lanjutkan dengan membereskan bambu yang melengkung dari luar tanah ini. Alat yang saya gunakan yaitu mini chainsaw dan gunting dahan. Bakalan manjat-manjat nih. Dikarenakan saya bekerja sendirian, saya harus mencari cara untuk mempermudah pekerjaan saya. Bambu-bambu ini saya potong pada dua bagian. Yang pertama bagian tengah dan yang kedua mendekati pangkalnya. Saya harus buka jalan terlebih dahulu supaya saya bisa memotong bambu ini mendekati pangkalnya. Setelah saya rasa cukup membuka jalan, sekarang waktunya memotong bambu-bambu ini. Tidak semua saya potong, saya hanya memotong bambu yang melengkung masuk ke dalam tanah customer saya. Merapikan bambu bagian luar sudah selesai, sekarang saya lanjutkan merapikan rimbunan bambu kecil yang ada di dalam. Sebenarnya sudah lama saya tidak menerima pekerjaan memotong bambu. Dikarenakan customer saya kali ini adalah customer istimewa, akhirnya saya mau mengerjakannya. Setelah semuanya sudah dipotong, sekarang waktunya mengumpulkan. Untuk lahan ini, saya tidak mengumpulkan hasil potongan saya di satu titik. Saya kumpulkan di beberapa titik supaya pekerjaan saya bisa lebih cepat. Urusan bambu sudah selesai, sekarang saya lanjutkan merapikan dan mengumpulkan anak-anak pohon. Masih ada yang harus saya potong lagi. Jangan pernah menanyakan rasa capeknya ya. Istimewa pokoknya. Nggak terasa waktu sudah sore. Sebentar lagi sudah waktunya pulang. Saya manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini untuk menggaruk saja. Alhamdulillah, pekerjaan saya di hari ketiga ini sudah selesai. Kita lanjut hari keempat, yaitu hari terakhir. Di hari keempat ini saya awali pekerjaan dengan memotong dan mengumpulkan anak-anak pohon. Harus dipotong pendek-pendek supaya nanti ketika dikumpulkan tidak terlalu berat. Setelah semua anak-anak pohon sudah saya potong kecil-kecil, sekarang waktunya mengumpulkan. Setelah semua anak-anak pohon sudah saya kumpulkan, sekarang waktunya menggaruk. Saya sudah berjanji kepada pihak customer saya akan menjadikan lahan ini benar-benar bersih dan enak dipandang. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus benar-benar sabar dan telaten. Alhamdulillah, adzan zuhur sudah berkumandang, waktunya saya istirahat. Terima kasih ya Allah atas kesempatan kerja yang Engkau berikan sampai saat ini. Terima kasih atas skenario hidup yang terbaik yang Engkau berikan kepada hamba. Banyak yang bertanya kepada saya, kuat banget sih Pak, kok Bapak mau bekerja keras seperti itu? Sebenarnya saya itu orangnya lemah, dan alasan saya bekerja keras seperti ini yaitu untuk mengangkat derajat istri dan anak saya. Dari kecil saya itu hidupnya miskin, dan tugas saya sebagai tulang punggung yaitu memutus rantai kemiskinan itu. Cukup di saya saja, anak dan istri saya jangan sampai merasakannya. Dan alasan yang paling tepat untuk tetap bertahan yaitu cinta. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta. So
dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Jam istirahat sudah selesai, waktunya saya lanjut kerja lagi. Sekarang saya mau memindahkan gundukan-gundukan kecil dari potongan rumput dan semak belukar ke dalam tumpukan yang lebih besar. Mindahinnya lumayan berat karena kondisinya masih basah. Dan ini bagian yang paling saya tidak suka karena banyak sekali sampahnya. Seperti inilah contohnya hasil dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka asal saja membuang sampah sembarangan di tanah milik orang lain. Sekarang saya akan mengerjakan proses terakhir dari pekerjaan saya, yaitu blower. Saya memutuskan menggunakan blower gendong dari Tasco seri EB500 ini dikarenakan saya membutuhkan mesin tiup yang kuat. Saya harus segera menyelesaikan pekerjaan saya di hari terakhir ini dikarenakan cuaca sudah mulai mendung. Alhamdulillah, pekerjaan saya selama 4 hari di lahan ini sudah selesai, dan seperti inilah hasilnya. Terima kasih sudah menonton video petualangan saya selama 4 hari ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Dan bila